Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Min Bada'i Al-Qisas An-Nabawi As-Sahih, di antara kumpulan kisah-kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai halaman 31 tentang walimatu Jabir radhiyallahu anhu al-mubarakah, undangan makan dari sahabat Rasul Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dibarokahi. Sekali lagi, bab ini berkaitan dengan walimah atau undangan makan dari seorang sahabat Rasul yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-mubarakah. Kita baca hadisnya. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, inna kunna yaumal khandaq nahfiru, kami dahulu pada waktu perang Khandaq atau perang Ahzab menggali tanah. Fa'aradat kutiyatun syadidah, namun ada batu besar yang menghalangi kami. Faja'u ilan Nabi SAW, para sahabat pun mendatangi Nabi SAW. Faqalu hadhi kudyatun aradat fil khandaq, ya Rasulullah, ada batu besar yang menghalangi kami untuk menggali. Maka Rasul SAW bersabda, ana nazilun, aku yang akan turun, yaitu memecahkan batu tersebut. Yakumur Rasul wa batanuhum ma'subatun bihajarin, Rasul pun turun ke galian tersebut sedangkan perut beliau diganjal dengan batu. Kenapa? Kata Jabir, walabisna salasata ayyamin la nadzuku dzauqan, kami selama 3 hari belum makan. Ya'khudun Nabi SAW al-mi'wala, Rasul pun mengambil al-mi'wal, ya kayak linggis atau untuk alat memecah batu. Fayadrib fayaudu kathiban ahyal, dan Rasul pun memukulkan
alat tersebut ke batu besar sampai menjadi turaban na'iman, tanah, artinya hancur batu tersebut. Kemudian Jabir berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, i'dzanli ilal bait." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumah. Kemudian Jabir bertemu dengan sang istri beliau, seraya berkata, "Ra'aitu bin Nabi SAW syai'an ma fi dzalika sabrun." Aku melihat sesuatu pada diri Rasul, yaitu kelaparan. Ma fi dzalika sabrun, aku tidak sabar untuk memberi makan beliau. Fa indaki syai', apakah engkau wahai istriku punya makanan? Sang istri menjawab, "Indi syairun wa anakun." Kata istri Jabir, "Aku punya gandum dan anak kambing, al-unsa min waladil ma'is." Kemudian yadbahu Jabir al-anak. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pun menyembelih anak kambing tersebut. Wa tadhan imra'atu asyair, sedangkan sang istri memasak gandumnya. Tsumma yaji'la Rasul sallallahu. Kemudian Jabir mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, membisikkan kepada Rasul, "Tu'ayyimun li, ya Rasulullah, aku punya sedikit makanan." "Fakum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan." Marilah wahai Rasulullah, engkau dan satu atau dua orang datang ke rumahku makan. Rasul bersabda, "Kam huwa?" Ada berapa makanan yang engkau miliki? Kata Jabir, "Sakhlatun wa qalilun min syair." Ada daging anak kambing dan sedikit dari gandum. Rasul SAW mengatakan, "Katsirun thayyib." Itu makanan yang banyak dan baik. "Kullaha la tanzi al-qidr walal khubza minat tanur hatta atiyah." Katakan kepada istrimu, jangan diambil tungku atau bejana dan jangan istilahnya cabut dari alat kayak kompornya, hatta atiyah, sampai aku datang. Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat, "Qumu, marilah kita makan ke rumahnya Jabir bin Abdullah." Yaqumul muhajirin wal ansar, kaum muhajirin dan al-ansar yang ikut menggali pada waktu itu ikut bersama Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah berkata kepada sang istri dalam keadaan kebingungan karena yang diundang, ya kata Jabir tadi, Rasul dan satu orang dua orang. Namun Rasul mengajak banyak para sahabat. Beliau khawatir tidak cukup makanannya. Kata Jabir kepada istrinya, "Waihaki, qad ja'an Nabi sallallahu wal muhajirin wal ansar wa man ma'ahum." Wah, celaka kita. Rasul datang dengan para sahabat dari kalangan muhajirin dan al-ansar dan yang bersama mereka. Kemudian sang istri bertanya kepada Jabir dalam keadaan kebingungan juga, "Hal sa'alaka?" Apakah Rasul bertanya kepadamu berapa makanannya? Kata Jabir, "Iya." Maka Rasul pun datang seraya berkata kepada para sahabat, "Udkhulu wa la tadaghatu," ay tazahmu. Masuklah dan jangan berdesak-desakan. Yaksiru Rasul SAW al-khubza wa yaj'al alai al-lahma. Rasul memotong-motong roti dan membagikan menu tersebut. Roti ditambah dengan daging. Wa yughatil qidr wa tanur idza akhadha minhu. Rasul menutup tungku ketika mengambil makanan tersebut. Wa yuqarrib ila ashabihi, dan beliau pun menghidangkan kepada para sahabat beliau. Tsumma yanzi, kemudian beliau mengangkat tungku tersebut. Falam yazil yaksir wa yaghrib hatta syabi wa baqiya minhu. Rasul terus memberikan makanan kepada para sahabat beliau sampai mereka semuanya kenyang dan makanan tetap utuh. Kata Rasul kepada istrinya Jabir,
Kuli hadza wa ahdi fa innan nas asabathum maja'ah. Kata Rasul kepada istrinya Jabir, makanlah ini dan berikanlah sisanya kepada manusia kaum muslimin karena mereka sekarang sedang dalam keadaan kelaparan. Hadis ini sekali lagi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah, banyak faedah dari kisah ini. Yang pertama, musyarakatu Rasul al-qaid jundahu fi hafril khandaq. Bagaimana kebersamaan Rasul bersama para sahabat beliau. Karena beliau pada waktu itu sebagai panglima perang Khandaq atau perang Ahzab. Jadi itu satu perang ya, bukan dua perang. Perang Khandaq ya perang Ahzab. Dinamakan perang Khandaq karena waktu itu Rasul menerima masukan saran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk menggali, melobangi tanah di pinggiran kota Madinah agar pasukan sekutu dari kaum musyrikin Quraisy, orang-orang Yahudi dan yang bersama mereka, yang dalam sejarah ada yang mengatakan jumlah mereka ada 10.000 yang mau menyerang kota Madinah. Maka untuk menghalangi mereka masuk ke kota Madinah, menyerang kota Madinah, Salman Al-Farisi menyarankan untuk dibuatkan tadi parit ya, agar mereka susah untuk masuk ke kota Madinah. Bahkan pada waktu itu ketika mereka sudah sampai ke kota atau pinggiran kota Madinah dikepung selama puluhan hari, ada yang mengatakan 20 hari. Makanya tadi dikatakan manusia dalam keadaan kelaparan, diboikot oleh mereka. Ini sekali lagi bagaimana perjuangan Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meninggikan kalimatullah, dan kita merasakan keindahan, kenikmatan Islam ini setelah anugerah karunia dari Allah, kemudian karena perjuangan Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk kita bersyukur kepada Allah, kemudian kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mencintai mereka, membalas jasa baik mereka dengan kita mengikuti ajaran mereka, dan jangan sampai ada caci makian kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab penamaan perang Khandaq. Khandaq ya, itu parit. Kemudian dikatakan perang Ahzab karena musuhnya kaum muslimin pada waktu itu Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya sekutu-sekutu atau banyak kelompok, dari kelompok kaum Quraisy, kaum Yahudi dan yang lainnya. Makanya dikatakan perang Ahzab karena lawannya itu kumpulan dari banyak musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Dan sampai detik ini demikian, Islam dikeroyok oleh semua umat-umat kafir. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, yushiku antada alaikumul umam kama tada'al akatu ala qas'atiha. Hampir-hampir kalian wahai kaum muslimin dikeroyok oleh semua umat. Al-umam kata Rasul, banyak umat-umat ya, orang musyrikin Yahudi wan Nasara, mereka sebagaimana kata Allah, walan tardu ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepada kalian wahai umat Islam sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Kata Rasul, yushiku anta da'alikumul umam, hampir-hampir semua umat-umat kafir mengeroyok kalian sebagaimana orang-orang kelaparan mengeroyok hidangan makanan. Kata para ulama, inilah sebab penamaan perang Al-Ahzab. Jadi perang Ahzab, perang Khandaq itu sama ya, beda nama namun sama dalam ya kejadiannya. Adapun penamaan tadi sesuai dengan sebabnya.
Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu tadi, kebersamaan Rasul sebagai panglima perang bersama para sahabat. Semuanya lapar, Rasul juga lapar. Semuanya kenyang, Rasul juga kenyang. Ini adalah suri toladan bagi semua pemimpin untuk sama-sama dengan yang di bawah. Makanya Rasul mengatakan, innakum tunsarun wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian ditolong oleh Allah, kalian diberi rezeki oleh Allah lewat orang-orang lemah dari kalian. Artinya jangan meremehkan, jangan merendahkan yang di bawah kita atau bawahan kita, apapun statusnya, profesinya. Karena kata Rasul, kalian ditolong, kalian diberi rezeki lewat orang-orang yang lemah dari kalian. Bisolatihim wa du'aihim, dengan doa mereka, dengan bantuan mereka. Rasul SAW selalu bersama para sahabat fisarra'i wa dharra, dalam keadaan susah maupun senang. Dan ini juga yang harus betul-betul kita ikuti, bahwasanya persahabatan, pertemanan, teman yang baik, sahabat yang baik, itu sahabat yang selalu ada di kala susah maupun senang. Jangan berteman dengan yang hanya ada di samping kita ketika kita senang, ketika susah ditinggal. Naudzubillahi min dzalik. Ini seperti apa? Semut. Ada gula, ada. Kalau nggak ada gula apa? Hilang semutnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka dalam Islam kita juga diajarkan mencari teman yang baik. Di antara ciri teman yang baik yaitu yang selalu ada fisarra'i wa dharra. Nah, wa adamu tamayyuzi alaihim. Rasul SAW tidak membedakan diri dengan para sahabat, apalagi dikala susah tadi. Rasul tidak istilahnya duduk manis atau tidak ongkang-ongkang kaki begitu saja, namun beliau juga menggali parit bersama para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi salah satu yang wajib diikuti terutama oleh pemimpin ataupun panglima perang ataupun yang semisal dengannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian semuanya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayat aslun kabirun fit ta'assi bir Rasul sallallahu fi af'alihi wa aqwali wa ahwalihi. Ayat tadi surat Al-Ahzab ayat 21 adalah dalil besar untuk kita mengikuti Rasul, baik dari segi ucapan beliau, perbuatan beliau, dan semua keadaan beliau. Kan banyak khatib membawakan ayat itu seolah-olah identik hanya dengan masalah akhlak saja, padahal tidak. Kata Imam Ibnu Katsir, ini ayat dalil untuk mengikuti Rasul dalam segala hal, dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, artinya dalam akidah beliau, ibadah beliau, akhlak beliau, metode dakwah beliau, dalam kepemimpinan beliau, dan seterusnya. Itu ayat umum mencakup segala hal yang selayaknya untuk Rasul diikuti. Poin kedua atau faedah yang kedua dari kisah tadi, syakwa sahabati liqaidihim min sakhratin ajazu anha lima ya'lamuna min quwwatihi. Para sahabat curhat kepada panglima mereka, yaitu kepada Rasulullah SAW, karena ada batu besar yang tidak bisa mereka hancurkan ketika menggali parit. Mereka curhat kepada Rasul karena mereka tahu bagaimana kekuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Rasul adalah kokoh, kuat, tenaga beliau. Meskipun tadi dalam keadaan Rasul lapar.
Fastajaba Rasul sallallahu lahum. Rasul pun mengabulkan permintaan mereka. Ya, curhatnya mereka itu ada isyarat minta bantuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat dahulu. Mereka curhat, mereka minta tolong kepada Rasul, minta doanya Rasul ketika Rasul masih hidup. Tapi ketika Rasul sudah meninggal dunia, tidak pernah mereka minta-minta ke kuburan Rasul. Tidak pernah mereka curhat di kuburan Rasul. Ya, bahkan pada waktu kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertimpa paceklik, kemarau panjang, Umar bin Khattab mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul yang masih hidup pada waktu itu, minta doa kepada pamannya Rasul. Sedangkan para sahabat tentunya kalau dari segi cinta kepada Rasul, bahkan lebih daripada yang lainnya. Tapi mereka tahu minta tolong kepada Rasul ketika Rasul masih hidup, ketika mereka tahu Rasul sanggup untuk apa? Melakukannya. Ini kaidah yang wajib untuk dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, bahwasanya yang telah meninggal dunia, siapapun dia, entah dia wali, entah dia nabi, tidak boleh diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini, para sahabat Rasul ketika mereka butuh bantuan dan mereka tahu Rasul sanggup melakukannya, mereka minta bantuan kepada Rasul ketika Rasul masih hidup. Tapi ketika meninggal dunia, mereka berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti tadi, Umar bin Khattab adalah orang yang paling cinta kepada Rasul, namun ketika Rasul telah meninggal dunia, mereka para sahabat tidak minta-minta kepada Rasul atau tawasul kepada Rasul SAW, namun tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup yang ada di hadapan mereka, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Fastajaba Rasul SAW lahum. Rasul pun memenuhi permintaan mereka. Wafat tata sakhra ma'asyiddati ju'ihi. Dan Rasul pun menghancurkan batu besar tersebut karena beliau, ya tentunya sekali lagi dengan pertolongan dari Allah, ya kemudian karena memang beliau sangat kuat meskipun dalam keadaan lapar. Dan dari sinilah kita mengetahui bagaimana keadaan perekonomian Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ekonomi mereka minus, di bawah ya istilahnya standar. Namun mengapa mereka jaya di atas muka bumi ini? Bukan karena ekonomi mereka, bukan karena jumlah mereka, bukan karena kekuatan militer mereka, namun semuanya karena at-tauhid dan ittiba'us sunnah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut kehinaan tersebut, kekalahan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini kiat utama dan pertama meraih kejayaan umat, yaitu dengan apa? Kembali kepada agama kalian, kembali kepada Islam. Dan Islam itu didasari oleh at-tauhid dan ittiba'us sunnah. Ini rahasia mengapa para sahabat meskipun mereka banyak ditimpa kelaparan, ekonomi mereka minus, namun sekali lagi mereka jaya mulia fid dunya wal akhirah karena tauhid dan ittiba'u as-sunnah. Oleh karena itulah Imam Malik rahimahullah mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma'aslaha awwalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat ini, itu para sahabat Rasulullah SAW. Artinya kalau umat Islam sekarang mau jaya, mau meraih kemenangan, mau mencabut kehinaan dari diri mereka,
harus kembali kepada agama Islam yang yang diajarkan Rasul kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada tauhid seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nur 54, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadalahum wa la yubadilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa. Dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya cuma satu, kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Mereka harus beribadah kepadaku saja, tidak berbuat syirik. Ini kiat meraih kejayaan, kemenangan sebagaimana yang Allah telah janjikan, at-tauhid dan meninggalkan syirik. Maka ini sekali lagi yang harus dipahami. Maka tidak benar kalau ada statement umat Islam akan jaya kalau ekonominya kuat. Tidak, ya. Buktinya Rasul dan para sahabat, meskipun kita tidak menafikan pentingnya ekonomi, tapi itu bukan jalur utama meraih kejayaan umat. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, fawallahi ma akhsha alaikumul faqr, demi Allah aku tidak takut kefakiran, kemiskinan atas kalian, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Kata Rasul SAW sekali lagi, demi Allah, bukan kefakiran, kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, namun justru kata Rasul yang aku khawatirkan dibentangkan dunia atas kalian, sebagaimana dibentangkan atas umat-umat sebelum kalian. Maka kalian berlomba-lomba mencari dunia, tamak kepada dunia, sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian tamak, dan itu menghancurkan kalian, sebagaimana ketamakan terhadap dunia menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya. Maka sekali lagi, dalam masalah urusan dunia, sekali lagi jangan tamak, dan juga jangan meninggalkan secara total cari dunia untuk akhirat. Dan ingat, ya, kata Rasul, bukan kefakiran yang beliau khawatirkan. Ya, karena tadi Rasul, para sahabat sering ditimpa kelaparan, namun tidak menjadikan mereka luyuh lemah, karena mereka tahu kekuatan yang paling utama meraih kejayaan umat adalah at-tauhid. Betul-betul beribadah hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan tidak berbuat syirik. Ya, ekonomi maju namun syirik merajalela, naudzubillah min dzalik, akan terjadi musibah dan seterusnya, al-bala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya, hubbus sahabati liqaidihim, kecintaan para sahabat Rasul kepada panglima mereka, yaitu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sa'yum li'it'ami wa saddi ju'ihi, dan mereka berusaha untuk memberikan makan kepada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak meragukan lagi kecintaan para sahabat kepada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang pertama dan yang utama mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana mereka ketika perang menjadi tameng bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bukti mereka cinta kepada Rasul dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak meminteri Rasul, dan tidak mengada-adakan ajaran-ajaran baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana sejarah para sahabat selalu ittiba kepada ajaran Rasul. Contoh, Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, fa wallahi inni la alam annaka hajal la tanfa wa la tadur. Demi Allah, aku tahu engkau ini batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Laula anni ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Ini ittiba, ya. Bukan seperti sebagian orang, satu Ka'bah temboknya diciumi. Yang dicium cuma apa? Hajar Aswad. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan demikian, mencontohkan. Sampai kata Umar bin Khattab tadi apa? Seandainya aku tidak melihat Rasul mencium, aku tidak akan mencium. Karena ini masalah ibadah. Semuanya sudah diajarkan Rasul, sudah komplit. Maka jangan apa? Mengada-ada. Baik dalam masalah akidah, ibadah, masalah metode dakwah, masalah perayaan-perayaan. Ikuti yang sudah ada. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada karena kalian sudah cukupi. Itu cintanya para sahabat, mereka buktikan dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, ada kisah yang masyhur ketika ada 3 sahabat Rasul tidak ikut perang Tabuk, ya karena ketergelinciran mereka. Namanya manusia, ada kekeliruannya. Rasul pun memberikan hukuman kepada mereka, yaitu apa? Memboikot mereka. Tidak disalami, tidak diajak bicara, pokok dijauhi. Rasul memerintahkan semua para sahabat menjauhi. Para sahabat sami'na wa ata'na. Bahkan istrinya mereka juga disuruh menjauh dari mereka. Mereka sami'na wa ata'na, tidak ngeyel. Wah, masa disuruh apa? Menjauhi. Tidak. Sekali lagi sami'na wa ata'na pada para sahabat Rasulullah SAW. Ketika ada larangan haramnya khamr, mereka langsung apa? Menghancurkan bejana minuman keras mereka. Sampai digambarkan kota Madinah banjir minuman keras. Karena apa? Mereka langsung sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW, ittiba kepada ajar Rasul. Ini yang menjadikan mereka jaya, at-tauhid dan ittiba'us sunnah. Ya, tidak ngeyel, tidak membantah, tidak membangkang, tidak menentang. Dan mereka selalu mendahulukan ucapan Rasul di atas semua ucapan manusia. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Akhsha an tanzil alaikum hijaratun minas sama." Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir hujan batu turun dari langit karena aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ini para sahabat Rasul membuktikan cinta mereka dengan ittiba kepada ajaran Rasul, membenarkan semua kabar berita dari Rasul, mendahulukan ucapan Rasul di atas semua ucapan manusia, dan mereka tidak menuhankan Rasul, ya. Namun sekali lagi mereka betul-betul mengikuti ajaran Ar-Rasul. Maka dusta kalau sekedar mengaku cinta namun tidak mengikuti ajaran Rasul. Sebagaimana kata seorang penyair, ta'sir Rasulah wa anta tudhir hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul, engkau menyelisih ajaran Rasul, engkau menyimpang dari ajaran Rasul, namun engkau masih mengaku cinta kepada Rasul. Hadza muhal. Ini sesuatu yang mustahil. Ini sesuatu yang tidak connect. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu jujur kepada Rasul, engkau pasti mentaati Rasul. Engkau pasti mengikuti ajaran Rasul. Karena orang yang mencintai pasti akan mengikuti orang yang dia cintai. Ya, cinta bukan sekedar ucapan di bibir. Cinta bukan sekedar pengakuan tanpa bukti yang nyata. Maka sekali lagi, ini yang harus kita buktikan. Kalau kita cinta kepada Rasul, ittiba kepada ajaran Rasul. Sebagaimana kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, wahai Nabi Muhammad, kepada kaum muslimin, jika kalian cinta kepada Allah, ittabi'uni fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa kalian. Ayat ini surat Ali Imran 31
dinamakan oleh para ulama dengan ayatul imtihan, ayat ujian. Ini ayat untuk ngetes. Ngetes siapa? Yang ngaku cinta kepada Allah, yang ngaku cinta kepada Rasul. Apa ujiannya? Apa tesnya? Ittabi'uni, ikuti Rasul atau tidak. Kalau nggak mengikuti Rasul, akidahnya menyimpang dari akidahnya Rasul, cara ibadahnya menyelisih ibadahnya Rasul, ini bukan orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kalau cinta kepada Allah dan Rasul, ikuti aja Rasul. Masalah akidah terutama. Demikian pula masalah salat. Apakah salatnya mengikuti ajaran Rasul ataukah tidak? Karena Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, dan sudah kita sampaikan tadi surat Al-Ahzab ayat 21 yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir merupakan dalil besar dalam mengikuti meneladani Rasul, baik dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, akidah beliau, dan segala keadaan beliau. Yang keempat, muhafazatus sahabati ala nizam. Para sahabat itu orang-orang yang disiplin. Contohnya apa tadi? Wa adamu dzahab biduni idnin minal qaid. Mereka tidak pergi meninggalkan tadi pasukan kecuali dengan seizin panglima, ya. Karena namanya pemimpin itu diikuti. Contoh juga dalam masalah salat, ya. Kalau salat itu juga harus disiplin, ikuti al-imam. Jangan apa? Mendahului imam. Berarti antum tidak apa? Disiplin. Ya. Kata Rasul SAW, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a qabla imamihi an yuhawwilallahu surata surata himar." Atau kama qala Rasul SAW. Rasul mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kalian takut ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, atau ketika dia mendahului imam, untuk dia dirubah wajahnya, rupanya, atau kepalanya dengan kepala keledai. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi kan, ya, makanya kata ulama, kalau makmum itu sekali lagi tidak boleh pertama mendahului imam, tidak boleh menyamai imam. Imam misalnya sebelum rukuk dia rukuk dulu, ini haram. Atau menyamai, ya, imamnya baru mengatakan Allahu Akbar, dia sudah rukuk, menyamai imam. Atau yang ketiga, melambatkan. Imam sudah, misalnya yang sering terjadi, imam sudah berdiri misalnya rakaat kedua setelah sujud, sang makmum masih standby terus di sujud, ya, khusyuk doa. Ya doa, cuma jangan apa? Kebablas. Imam sudah baca Al-Fatihah, dia masih apa? Sujud. Tidak boleh. Yang boleh, yang dibenarkan, kata Rasul, idza raka'a farka'u. Jika imam rukuk, rukuklah. Misalnya imam mengatakan Allahu Akbar, sudah posisi pas imam rukuk, baru suara imam selesai Allahu Akbar, ikuti. Itu namanya apa? Disiplin dalam gerakan salat berjamaah bersama al-imam. Dan juga dalam masalah yang lain. Taib yang berikutnya, yang kelima, nisa'u sahabati yatasifna bil ithar wal karam wal hub li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perempuan-perempuan para sahabat Rasul SAW, mereka tersifati dengan kedermawanan mereka dan bagaimana cinta penghormatan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga berjuang bersama para sahabat yang lain, bersama suami mereka, demi kejayaan Islam. Mereka wanita-wanita yang kokoh dalam akidah mereka, mental mereka, jiwa mereka. Tidak apa? Istilahnya manja, tidak penakut. Contoh yang sangat luar biasa, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq hijrah ke kota Madinah. Ketika mereka bersembunyi di gua Thawr, kaum kafir Quraisy mendepi Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengantar makan di kala malam hari.
ke tempat yang sepi, gelap gulita. Demi apa? Sekali lagi, perjuangan menegakkan kalimat tauhid, berjuang bersama Rasul dan para sahabat yang lain. Tidak sekiranya manja, tidak penakut, namun mereka juga para pejuang-pejuang al-Islam, dan mereka juga suri toladan bagi kaum muslimat. Yang keenam, al-qaid al-mukhlis la yashba wahdah. Panglima yang baik, yang ikhlas, itu tidak kenyang sendirian. Anak buahnya kelaparan, dia yang kenyang. Anak buahnya yang miskin, dia yang kaya raya, tidak. Namun sebagaimana yang dicontohkan Rasul, beliau tidak merasakan kekenyangan dikala para sahabat juga kelaparan. Bal yadu ashabau ma'ahu. Demikian pula ketika ada undangan makan, tidak dipikirkan dirinya sendiri, namun mengundang yang lain. Sebagaimana juga kata Rasul sendiri, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Yang ketujuh, Rasul SAW ya'mur ashabahu bin nizam. Rasul SAW memerintahkan para sahabat untuk disiplin. Ketika ada undangan makan, kata Rasul, masuklah dan jangan berdesak-desakan. Ini yang jarang kita kadang dapati. Kalau sudah ada makanan, luar biasa. Nggak tahu, teman nggak tahu, yang tua yang kecil sikat aja. Apalagi kalau sudah nasi kebuli, nasi, wah royoan sudah. Padahal yang sangat mengherankan, kadang ada sebagian orang-orang yang sudah terbiasa sebetulnya makan dengan makanan itu. Cuma kalau sudah ada undangan, rebutannya, naudzubillahi min dzalik. Ini yang sekali lagi kata Rasul, la tadaghatu, jangan berdesak-desakan. Dan yang ke-8, ikramullah li Rasul SAW bil mu'jizah. Allah memuliakan Rasulnya dengan mukjizat, yaitu tadi makanan sedikit namun mencukupi banyak para sahabat Rasulullah SAW. Itu salah satu mukjizat Rasul. Bi takhrir ta'am hatta syabi'u jami'an. Wa min hikmatil Rasul SAW annahu kana yughatil qidr wa tanur izhar lil barakah la lil ijad wal khalq wa huma minallahi wahdah. Kata Syekh, di antara hikmah Rasul ketika mengambil makanan dari tungku bejana tadi, atau dari panci, Rasul tetap menutupi, ambil ditutupi. Kenapa? Untuk menampakkan bahwasanya beliau bukan yang menciptakan makanan tersebut. Itu mukjizat dari Allah. Kata beliau, muhafadzatan ala aqidati tauhid, untuk menjaga tauhid mereka, bahwasanya Rasul tidak bisa berbuat apa-apa, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak contohnya bagaimana Rasul menjaga tauhid mereka, bagaimana Rasul memurnikan mereka dari kesyirikan. Seperti dalam perang Hunain, ketika ada sebagian sahabat yang minta dibuatkan pohon keramat, Rasul marahi. Rasul larang, meskipun waktu perang. Rasul nggak mengatakan, wah nanti saja kalau sudah menang kita akan luruskan. Tidak. Pada waktu itu juga Rasul nahi mungkar, larang kesyirikan. Ketika ada sahabat mengatakan masya Allah wasyita, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu, Rasul marah. Karena di situ ada unsur menyamakan Allah dan Rasul. Rasul mengatakan bal kullu masya Allah wahdah, bahkan katakan semua ini karena kehendak Allah. Ini semuanya untuk menjaga tauhid para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini yang Rasul terus tanamkan sejak Rasul diutus sebagai nabi sampai Rasul mau meninggal dunia, tetap dakwah tauhid dan tauhid terus. Ini sekali lagi rahasia kemenangan para sahabat Rasulullah SAW. Makanya kalau umat Islam mau jaya, kembali kepada tauhid, terutama kepada para dai-dai, para ustaz-ustaz, dakwakan sebagaimana dakwah Rasul, dakwah tauhid, melarang dari kesyirikan. Meskipun memang banyak orang danduri, banyak rintangan dan halangan, namun inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menjaga tauhid umat Islam, memurnikan mereka dari kesyirikan. Yang ke-9, al-qaid al-azim fi jundi asbabil abfi usratihi.
panglima yang besar itu dalam tentaranya, pasukannya, dia seperti mirip seorang ayah kepada keluarganya, penuh dengan kasih sayang, bukan dengan apa? Kekejaman dan seterusnya. Yaghrif lahumut ta'am biyadi. Panglima yang baik itu melayani anak buahnya. Seperti contohnya di sini, Rasul apa? Menghidangkan makanan untuk siapa? Para sahabat beliau, pasukan beliau, tentara beliau. Wa yuqaddimu bi nafsihi, dan beliau yang apa? Menghidangkan sendiri. Rasul yang mengambil di tungku tadi, Rasul menghidangkan. Ini sekali lagi panglima yang besar yang melayani anak buahnya. Nah, yang terakhir, ihtimam Rasul SAW bi afradi ummati kahtimami bi jundihi. Rasul sangat perhatian kepada umat beliau sebagaimana beliau sangat perhatian kepada tentara beliau. Sebagaimana kata Rasul kepada istri Jabir, makanlah sisa makanan ini, meskipun bukan sisa karena itu mukjizat Rasul, ya, makanannya utuh, dan berilah, kata Rasul, kepada yang lainnya yang tidak ikut menggali karena mereka dalam keadaan kelaparan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasul dan para sahabat Rasul, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat Rasul di surga kelak. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan sebelum kita tutup. Tapi tidak ada, insyaallah kita tutup. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.